Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan saya, Gunawan, di channel Gunawan Stories. Hari ini kita akan membahas lagi tentang soal-soal persiapan UTBK tahun 2022. Adapun soal kali ini adalah soal tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Nah, untuk soal-soal kali ini kita akan membahas soal-soal apa aja ya. Nah, aku akan spill soalnya terlebih dahulu, yaitu seperti ini. Ini soal yang pertama. Lalu, ini soal yang kedua. Dan ini adalah soal yang ketiga. Langsung saja, mari kita bahas soal-soal berikut itu. Nah, soal yang pertama ialah ini ya. Zaman praksara di Indonesia diperkirakan berakhir sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini lebih lambat dibandingkan dengan Mesir yang sudah mengenal tulisan sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Berikut ini zaman mulai dikenalnya aksara di Indonesia ditandai dengan: apakah A. ditemukan prasasti kerajaan Kutai? Apakah B. ditemukan prasasti kerajaan Kediri? Apakah C. ditemukan batu pemujaan? Apakah D. ditemukan dolmen? Ataukah E. masuknya kaum ksatria dan mengajarkan baca tulis kepada masyarakat Nusantara? Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan jawaban yang panjang ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah jawaban yang panjang itu biasanya jawaban yang benar, tapi tidak berlaku untuk sejarah. Nah, pertama mari kita bahas terlebih dahulu. Kata kunci pada soal ini adalah zaman mulai dikenalnya aksara di Indonesia. Nah, zaman mulainya aksara di Indonesia itu kapan ya? Nah, zaman mulainya aksara di Indonesia ini dimulai ketika munculnya kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang mulai muncul sekitar abad ke-4 Masehi. Adapun bukti dari adanya kerajaan Kutai di Indonesia ini adalah adanya prasasti Yupa di Indonesia. Nah, prasasti Yupa ini merupakan bukti tertulis tertua yang pertama kali ditemukan di Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A, ditemukannya prasasti kerajaan Kutai di Indonesia. Lalu, kenapa bukan B, C, D, dan E ya? Nah, yang B ini kita bahas ya. Ditemukan prasasti kerajaan Kediri. Padahal kerajaan Kediri sendiri mulai muncul sekitar abad 11 sampai dengan 13 Masehi. Lalu yang C, ditemukan batu pemujaan. Nah, batu pemujaan itu nama lainnya adalah menhir ya teman-teman. Padahal menhir ini adalah di zaman pra-aksara. Jadi jelas bukan zaman aksara ya. Nah, lalu yang D juga sama, dolmen ini adalah batu pemujaan. Di sini juga merupakan benda-benda yang ditemukan pada zaman pra-aksara. Pra-aksara berarti belum mengenal tulisan. Jadi jelas ya, B, C, D ini juga salah. Lalu yang E, jawaban yang paling panjang nih. Masuknya kaum ksatria dan mengajarkan baca tulis kepada masyarakat Nusantara. Ini jelas amat sangat salah sekali ya. Karena yang mengajarkan baca tulis kepada masyarakat Nusantara itu bukan kaum ksatria, tetapi kaum Brahmana. Karena kaum Brahmana lah yang belajar baca tulis, dan kaum Brahmana lah yang mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi jawaban yang E ini paling salah ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk soal nomor 1? Paham kan? Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Cerita wayang yang berdasarkan epik Ramayana dan Mahabharata di Indonesia menampilkan tokoh yang berbeda dengan yang ada di India. Tokoh yang khas yang muncul dalam cerita wayang di Indonesia adalah, nah, jawabannya apa nih? Apakah Gatotkaca, B. Arjuna, C. Hanuman, D. Bima, ataukah E. Semar? Nah,
Kata kunci pada soal ini adalah tokoh-tokoh di Indonesia yang berbeda dengan yang ada di India. Berarti di sini ada akulturasi dengan kebudayaan lokal ya teman-teman. Akulturasi sendiri adalah percampuran dua buah kebudayaan yang memunculkan kebudayaan baru tetapi masih menampilkan ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama gitu. Nah, di sini ada akulturasi antara kebudayaan India dengan kebudayaan lokal Indonesia. Nah, kebudayaan India ini adalah tokoh atau epik Ramayana dan juga Mahabharata. Sedangkan budaya lokal yaitu adanya tokoh Punokawan. Nah, tokoh Punokawan ini adalah tokoh cerita Ramayana Mahabharata yang hanya ada di Indonesia aja. Sedangkan di India itu tidak ada tokoh Punokawan. Nah, tokoh Punokawan ini adalah Semar, Gareng, Petro, dan juga Bagong. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang E, yaitu Semar. Bagaimana untuk soal nomor 2? Cukup gampang kan setelah dijelaskan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat belajar agama Buddha. Faktor yang membuat pusat belajar ini ramai dikunjungi antara lain, apakah A. letaknya strategis di jalur lintasan pelayaran perdagangan, ataukah B. adanya promosi besar-besaran, ataukah C. kuatnya jaringan koneksi keluarga kerajaan, ataukah D. pusat belajar di Sriwijaya merupakan satu-satunya saat itu, ataukah E. ekspansi militer Sriwijaya. Nah, kata kunci pada soal ini adalah ramai dikunjungi. Kenapa sih kerajaan Sriwijaya itu ramai dikunjungi? Nah, mari kita bahas. Kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat kerajaan yang besar atau menjadi kerajaan yang besar itu pada masa kekuasaan Balaputradewa. Nah, pada masa Balaputradewa ini kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Jadi, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar ketika itu. Nah, faktornya apa aja? Ada beberapa faktor, yaitu pertama, letaknya yang strategis di Selat Malaka. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mempunyai angkatan laut yang kuat. Lalu, majunya perdagangan dan pelayaran ketika itu, serta runtuhnya kerajaan Funan ketika itu. Nah, dengan faktor-faktor itu, makanya kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar ya. Nah, barulah setelah menjadi kerajaan yang besar, ternyata kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat belajar agama Buddha yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, berarti sudah sangat jelas ya pada soal ini, kenapa kok faktor kerajaan Sriwijaya ini ramai dikunjungi, jelas-jelas yaitu letaknya yang strategis di jalur lintasan pelayaran perdagangan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi karena letaknya strategis, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar, yang ramai dikunjungi, dan juga menjadi pusat agama Buddha. Karena ketika menjadi kerajaan yang besar, Balaputradewa ini mempunyai hubungan yang kuat atau koneksi yang kuat dengan kerajaan yang ada di India. Sehingga antara Sriwijaya dan kerajaan yang ada di India ini bekerja sama untuk melakukan pertukaran atau mengirimkan pelajar dari Indonesia ke India untuk belajar agama Buddha di sana. Begitu ya teman-teman. Jadi jelas jawaban nomor 3 ini adalah yang A. Nah, bagaimana teman-teman soal nomor 1, 2, 3 ini mudah-mudah semua kan? Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau mau request soal-soal, silahkan request di kolom komentar ya. Semoga besok kakak bisa upload soal lagi dan bisa belajar setiap hari sama kakak di channel Gunawan Stories. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like dan juga share jika bermanfaat. Nah, cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan juga saya mendoakan ya semoga teman-teman bisa diterima di kampus dan jurusan yang diinginkan.
menyenangkan. Terima kasih semuanya. Bye-bye.